Halo, halo, selamat malam, Ibu dan Bapak, sobat-sobat Asmor sekalian. Oke, jadi malam ini kita akan melakukan pembahasan lanjutan ya terkait IHSG, melihat proses dan struktur IHSG nanti seperti apa. Nah, kita lihat IHSG itu kemarin sudah ada tendensi bagus ya waktu hari Jumat dia udah sempat turun, tapi balik lagi di atas 8.200. Ya, ini sebetulnya sinyalnya udah bagus. Cuman seperti biasa, ya ada drama-drama perang lagi oleh kubu US dan Timur Tengah. Jadi selama weekend kemarin ternyata eh, sudah dilakukan peperangan, udah dimulai ya di Timur Tengah. Jadi fraksi Irannya diserang oleh US beserta eh, Israel. Nah, peperangan di daerah sana ya selain memperebutkan wilayah juga akan berdampak pada salah satu selat yang akan ditutup untuk namanya Selat Hormuz yang akan ditutup untuk transportasi. Apa dampaknya ke IHSG? Pertama, kalau misalkan kita lihat ada perang, berarti safe haven akan naik. Kalau kita lihat eh, ada nggak ya? Oh iya, kalau kita lihat di pergerakan emas, sekarang emas ini jelek banget sih SAU di sini. Bentar, gold nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ya ketika terjadinya perang, uncertainty dan lain-lain, satu hal yang akan naik itu adalah harga emas. Karena emas sebagai safe haven ya. Kalau kita lihat harga XAU sekarang atau emas itu udah 5.400 per troy ounce ya kurang lebih sampai 5.300. Nah, ini menjadi sinyalnya seperti apa di IHSG? IHSG melihatnya ini sebagai sinyal yang jelek. Awalnya itu pas opening sempat naik dulu kan. Opening itu turun, terus sempat mulai agak-agak reversal dan lanjut mengalami penurunan kembali. Kalau kita lihat di chart 5 menitan, sempat turun sampai 8.000, terus reversal, nggak iya reversal ke 8.100-an dan lanjut turun. Ini kalau kita tracking down ke belakang, candle merah, full candle ya, ini tandanya besok akan lanjut mengalami penurunan dan dikonfirmasi dengan volume yang lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Jadi ini adalah sinyal yang bearish nih untuk IHSG. Tapi apa sih yang membuat IHSG bearish? Kita lihat itu ada bank-bank yang cukup besar mengalami penurunan. Contohnya BBCA. BBCA 2 hari dengan candle merah ini menjadi sinyal bahwa orang-orang sudah mulai menjual barangnya di BBCA. Bank BUMN apalagi kita lihat bahkan Mandiri pun kena nih ke 5, hampir mau kena ke area 5.000-nya. Ini menjadi warning ya. BBNI juga sama. Jadi selama ini untuk bank mungkin sistemnya cicil ya karena saya infokan di grup lebih baik kalau bank itu sistemnya nyicil karena pergerakannya belum ada hal yang menjadi penggerak untuk naik ke atas ya uptrend untuk perbankan big bank sini. Kita lihat bagaimana dengan Konglo. Konglo of course kita lihat misalkan BRPT. BRPT ini skenario nya kemarin sudah digambar kan. Dia tidak mampu stay di atas 2000. Otomatis target berikutnya ke berapa? Ke 1500 dulu. Dia akan reversal balik ke atas apa tidak? Kalau tidak, dia akan kembali ke 950. Ini yang beli di harga 3.000 4.000 serem juga ya, udah 50% minusnya. Belum waktunya untuk kita masuk di BRPT. Grupnya Barito ini jangan dulu. Petro mungkin agak-agak sih dia udah candle hijau. Cuman tetap kita tetap harus melihat
wait and see sih PTRO. Kemudian geng sebelah Mina ini juga merah sama Padi. Ini juga merah sama Bufa. Ini juga merah sama. Most likely kayaknya sih ini nih yang Bufa yang agak berbahaya. Dia memberikan pattern uh, head and shoulder. Ini shouldernya nih, shoulder pertama ini jadi head, kemudian shoulder yang kedua. Tandanya apa? Kalau misalkan ini tidak bisa kembali reversal ke sini di atas 1700, ini skenario-nya akan seperti ini. Nah, lanjut turun. Mungkin ke sekitar 700 ke 650 lah. Itu skenario-nya. Karena ini menjadi area krusial 1100-an ini. Ya. Jadi stay away dulu untuk yang Bufa. Jadi grup Barito nanti dulu, grupnya Bufa, Happy Hapsoro juga nanti dulu. Ya. Kita lihat lagi grup yang lain. Coba Jar. Jar ada hijau-hijaunya dikit. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan kondisinya ada perang di Timur Tengah, itu satu yang akan berdampak adalah kenaikannya harga emas sebagai safe haven satu. Kalau memang terjadi beneran ditutup Selat Hormuz gitu kan, kemudian kapal-kapal tankernya diserang, kemudian produksi minyak dan bahan bakarnya juga terganggu, itu memastikan atau mengimplikasikan nanti harga BBM minyak gitu kan akan ikut naik ya. Oil price akan naik karena ada gangguan supply dan produksi. Apalagi kalau misalkan diserang ke kilang-kilang di Timur Tengah, itu akan sangat berdampak besar. Nah, ini bisa kita lihat di saham-sahamnya perminyakan. Ada dua sih yang besar di Indonesia. Satu Medco, coba lihat. Ini volume lompat gila-gilaan. Sangat besar, sampai lebih besar daripada beberapa tahun yang lalu. Ini berarti tandanya tim dari Medco sudah menilai bahwa untuk kedepannya harga minyak akan naik terus. Ya, nah ini menjadi sinyal-sinyal terus. Bahkan sekarang pun harga minyak sudah sampai ke harga 72 dolar per barel. Lompat dari kemarin harganya dari 65 ke 72. Berarti kurang lebih 10%. Nah, ini menjadi sinyal-sinyal yang menyatakan bahwa oh ini serius nih beneran naiknya karena perangnya terus tereskalasi. Selain Medco ada juga Elsa. Elsa juga sama berada di kenaikan karena sebagai perusahaan yang mendukung support dalam industri perminyakan. Nah, ini adalah saham-saham yang bisa kita lihat. Kemudian selain sahamnya emas, sahamnya energi, minyak, kemudian juga ada saham energi. Kalau misalkan kita lihat, kita ada energi. Energen, ini udah arah nih hari ini. Ini luar biasa sih saham yang pergerakannya pelan-pelan tapi lanjut kenaikan. Karena ini perusahaan yang bergerak di bidang energi. Jadi sentimennya semua pas. Volumenya sudah build up, ya story-nya udah inline, ditambah ada isu terkait perang. Maka ini menjadi momentum si Energen untuk naik terus. Ya, gitu. Jadi watchlist kita emas, minyak, energi untuk beberapa waktu ke depan. Emas gimana? Emas kita justru yang naiknya adalah Antam.
Antam sudah build up volume, lanjut naikin ke atas. Kalau misalkan dia break di 5.000, dia akan melanjutkan kenaikannya berdasarkan chart sih. Oh iya, 4.600 sih masih udah oke nih, udah confirm selama di atas 4.600, targetnya 5.600. Ini masih ke atas Antam. MDKA MDKA juga sama, ini masih gambar yang lama, target berikutnya di 4.200. Dia sebenarnya sudah bagus kemarin dari bulan Januari awal, ya udah build up, retrace dulu ke bawah 2.700 dan lanjut nanti targetnya 4.200. Which is ini merupakan saham-saham yang bisa diincar selama terjadinya peperangan dan krisis. MDEKA, Antam, kemudian kalau kita lihat yang lainnya, Harta juga oke sebenarnya, masih arah utara emas-emasan ini. Lihat kalau kita tracking ke belakang, harta itu dari start dari 600-an dia mulai nih setengah tahun yang lalu. Dalam waktu sekitar ya 8 bulan, 5 kali lipat. Bagus. Karena harga emasnya juga relatif cenderung naik terus. Makanya emiten-emitennya langsung naik lagi terus. PSAB nggak, dia mah hijau sih, cuman dia powernya tidak memberikan sinyal bahwa dia tren naik ke atas. Dia masih area-area 600 lah. Jadi Antam, MDKA, Harta ya, mas-masan. Itu udah cocok gitu. Terus kita lihat lagi saham-saham yang ya, pendukung industri minyak, perkapalan misalnya. Ini juga energinya naik 4.000, targetnya di 5.000 lah, 4.800-an atau sampai 5.000. Terus saham-saham gorengan lainnya yang mana nih yang bisa menarik? Coba kita lihat di Cegas. Volumenya udah ada, cuman masih turun, gajah nggak jadi. ESA, ESA hati-hati, ini sideways-nya berkepanjangan, jangan masuk secara gegabah meskipun ada volume besar. Ini tidak dikonfirmasi kenaikannya. Jadi pelan-pelan. Nah, yang menarik lainnya adalah ayam-ayaman nih si main tiba-tiba lompat cukup tinggi. Nah, besok bisa menjadi watchlist ya untuk di main ini. Lanjut, call. Call. Call ini jangan deh, soalnya dia kasih jarum atas. Jadi kita skip dulu aja. Adi SMR, Adi. Oke, Adi masih arah ke atas, cuman udah harganya kemahalan sih, dekat 10.000. Jadi mungkin skip dulu. Archie, aduh kelewat nih. Archie oke nih selama, apalagi kalau misalkan break di atas 2.000. Ini Archie bagus juga nih, Mas. Gitu. SMDR. SMDR juga akan lanjut nih. Sudah ada volume build up. Jadi perkapal-kapalan, SMDR, Elsa, Indi, ya, SMDR, kemudian coba Akra juga kan minyak-minyakan, cuman Akra pergerakannya jelek, skip dulu aja Akra. PSAB, PTBA, oh, PTBA oke kok. Ini call juga udah mulai ikut naik. Lanjut call sama Doit. Doit udah lumayan nih, cuman Doit itu nggak kayak zaman dulu. Kalau naik itu beneran uptrend. Kalau sekarang masih belum jelas nih arahnya. Terus Doit, oh
Bumi, nih Bumi hati-hati, Bumi hati-hati. Jagain dia harus stay di atas 220 ya. Karena kalau dia break di bawah 220, dia lanjutannya ke 200, lanjut ke 150-an gitu. Jadi saya rekap, yang pertama emas-emasan, MDKA, Antam, Arci, oke. Lanjut minyak-minyakan, Medco, Akra, plus energi ya. Terus tadi PTBA oke, Doit masih oke. Kemudian perkapalan dan logistik SMDR, Elsa masih oke. Gitu ya. Gitu. Jadi stay safe, jaga-jaga, jangan terlalu gerasak-gerusuk. Ingat kalau mau gerasak-gerusuk, pilih saham yang barusan kita pantau. Gitu. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga puasanya kuat. Dadah.